What is the theme of Hutsman Post today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Semantiara, kembali lagi di Hutsman Post. Hayu urang talking with Semantiara Podcast. Kita kembali lagi nih di episode ke-6. Kali ini saya Siti Naila Salwa Yudiarto dan Khalid Abdurrahman akan menemani episode kali ini. Oh iya Kak, kita di episode kali ini mau ngebahas tentang apa ya? Kali ini kayaknya kita bakalan ngebahas hal spesial deh buat para guru kita, yaitu Hari Guru Nasional. Wah, apa tuh Hari Guru Nasional? Hari Guru Nasional adalah hari peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa guru yang telah mendidik dan membimbing kita sebagai muridnya. Jasa guru itu sangat besar, tidak terkira. Karena itu, guru dikenal sebagai pahlawan tanpa jasa. Kita juga kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Siti Fadilah Hartanti, selaku guru sejarah di Semantiara. Halo Ibu. Halo anak-anak. Gimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sentosa, baik-baik aja. Alhamdulillah. Kita di sini bakal sedikit bertanya-tanya ke Ibu tentang sejarah Hari Guru Nasional. Kalau boleh tahu, tahun berapa ya Ibu menjadi guru? Kalau pertama kali saya ngajar itu jadi guru dari tahun 2017. Jadi itu tahun 2017 awal pertama saya PPL dulu nih, praktek ngajar. Itu sekitar selama 1 bulan. Kemudian karena di situ kurang tenaga pengajar, jadi saya ditarik di sekolah situ sampai kisaran 3 bulan lah di sekolah SMA Negeri 55 Jakarta. Terus abis itu tahun 2018 setelah lulus skripsi bulan Agustus tanggal 31, bulan Septembernya kebesokannya saya udah masuk ke sekolah swasta namanya SMA Carta Buana. Tahun 2018 di situ sampai 2019 April, kemudian 2019 April setelah menikah saya pindah ke Rangkas. Saya mengajar di Aku 2. SMA Aku 2 ya. SMA Aku 2, tapi bukan ngajar sejarah nih. Kenapa itu? Ngajar bahasa Inggris. Wow, keren ya. Ya memang agak menyimpang. Agak ya. menyimpang Bahkan sekali. bisa dikatakan murtad. Iya. Karena di situ dilihatnya dari CV pengalaman saya mengajar ya. Pengalaman mengajar maksudnya CV pengalaman saya suka ikut lomba-lomba debat bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris gitu. Ibu suka ikut lomba debat bahasa Inggris? Iya, dulu waktu zaman masih mahasiswa ya. Wow. Dari Berarti SMA sama mahasiswa gitu. Multi talent ya. Alhamdulillah. Tapi harus dicari itu. Terus kemudian saya dulu juga ngajar di GO Rangkas sampai 2020 tuh pas sebelum corona. Pas sudah corona udah saya berhenti ngajar di GO sampai akhirnya bisa masuk ke sini, ke Semanti. Masuk ke Semanti aktif mulai ngajar tuh 2020. Jadi guru sejarah itu. Iya, jadi guru sejarah bagi jam dengan Pak Didi Sambas dan Ibu Martini. Jadi itu karir saya. Saya karir. Oh iya Bu, pengalaman Ibu yang paling menarik menurut Ibu itu pas ngajar sebagai guru itu kayak gimana sih Bu? Apa? Pengalaman menariknya itu satu, saya ketemu sama anak yang sifatnya macam-macam. Dari yang biasa aja nurut manut sampai yang bandel pernah. Apalagi dulu di Jakarta ya. Jakarta itu anak-anaknya lebih beragam dari anak-anak sini gitu. Yang rambutnya dicet lah, yang gayanya hedon lah. Waduh, saya ketemu semuanya. Terus ketemu sama anak sini, saya melihat itu anak-anak sini agak kalem ya. Wih. Kalem ya. Alhamdulillah. Iya, agak kalem gitu. Tapi tidak semuanya kalem ya, ada yang begitu juga ya, gitulah nggak usah kita sebutin. Terus kemudian saya selama mengajar itu baru 2 kali marah di kelas. Wah? Ya, kalau dilihat-lihat juga emang Ibu kayaknya jarang buat marah. Jarang. Ya di kelas pun kayak pembelajarannya itu seru-seru banget, kayak nonton film, kita bikin video dan lain-lain. Ali baru tahu Ibu baru marah 2 kali. Iya, belum lama ya 11 IPA 2 ya kita nonton film dokumenter ya. Iya. Oke. Terus juga kalau misalnya kayak ulangan gitu saya lebih suka ngambilnya ujian lisan gitu. Nanti deh kelas 11 nanti kebagian ujian lisan kita tebak gambar ya. Waduh. Boleh. Iya, kayak games gitu pokoknya ya maksudnya.
Boleh nggak sedikit Ibu jelasin tentang sejarah guru? Sejarah Hari Guru maksudnya Iya, ya. sejarah Hari Guru. Kalau sejarah Hari Guru itu dia berkaitan sama kebangkitan nasionalisme. Jadi ini ada di materi sejarah Indonesia kelas 11 di semester pertama pas abad 20. Nah, abad 20 itu kan kisaran tahun 1900 ya. Ya, awal dari 1900 itu masuk abad 20. Itu dimana orang-orang Indonesia sudah mengenal baca tulis karena dampak politik etis. Terus mereka sudah kenal bangku sekolah. Nah, di situ mereka mulai berpikir, wah kita nggak bisa terus-terusan nih dibodohi sama bangsa Belanda. Sampai akhirnya guru-guru yang tadinya diduduki sama orang-orang Belanda dan juga sekolah-sekolah yang tadinya buat orang Belanda aja, akhirnya dibuka tuh sekolah buat orang-orang pribumi, terutama ada istilah sekolah dokter Jawa yang sekarang jadi Fakultas Kedokteran UI. Nah, terus abis itu guru-gurunya yang tadinya orang-orang Belanda semua bisa jadi guru-guru pribumi ya, karena dibutuhin juga tenaga pengajar. Semakin berjalannya waktu semakin dibutuhin tuh tenaga pengajar oleh pemerintah kolonial, tidak harus orang Belanda saja. Nah, disitulah mereka berpikir kita ini harus bebas dari cengkraman kebodohan penjajah. Nah, disitu mulailah tercetus pada tahun 1912 tercetus organisasi Persatuan Guru Hindia Belanda dulu namanya. Sebelum PGRI ya. Nah, PGRI itu kan setelah Indonesia merdeka. Nah, dulu pas zaman Belanda itu namanya Persatuan Guru Hindia Belanda. Terus pas zaman Jepang itu kita mulai mengalami kemunduran tuh. Mengalami kemunduran fasilitas sekolah, terus guru-guru. Nah, sampai pada akhirnya masa akhir penjajahan Jepang, pemerintah Jepang itu sadar kalau guru-guru itu ternyata kedudukannya penting untuk kemajuan suatu bangsa. Sampai akhirnya di pemerintahan Jepang guru Hindia Belanda itu digalakan lagi lah organisasinya, dijalankan kembali sampai akhirnya Indonesia merdeka tahun 45, baru diganti nama jadi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia gitu. Panjang banget ya sejarahnya. Iya, awalnya juga saya nggak mau jadi guru. Kenapa Ibu alasannya itu, Bu, kalau jadi guru sekarang? Saya itu jadi dulu gini ya, ini mungkin doa dari almarhum kakek saya. Dulu itu kakek saya pas saya TK, tahu kan kita tuh kalau TK itu udah wisuda ya kan. Iya. Foto wisuda TK saya itu selalu dibilang sama kakek saya, Dela nanti kalau sudah besar kayak Mamah Tia. Mamah Tia itu tante saya, sekarang guru SD gitu ya. Lama kelamaan itu omongannya jadi kayak roda kenyataan. Iya, sampai akhirnya saya pas SMA gitu ya saya dulu mah zaman SMA lah pacaran mulu gitu kan. Nggak mau jadi guru. Nah, SMA kuliah dengannya kan tuh saya kuliah daftar sana sini, UI nggak keterima ya kan, terus UPI nggak keterima, ITB nggak keterima ya, IPB nggak keterima, akhirnya keterima di UHAMKA, Fakultas Pendidikan Keguruan. Udah di situ dari hari pertama masuk jadi mahasiswa tuh di situ udah meluruskan niat, ya Allah kalau emang benar ini takdir saya mau jadi guru. Udah dari situ Perjalanan Ibu jadi guru itu berat banget gak sih, Bu, menurut Ibu? Perjalanan jadi guru ya lumayan berat sih, karena ini kalau menurut Ibu ya tanggung jawabnya dunia akhirat. Iya benar. Betul kan? Iya. Bahkan ada satu pesan yang terkesan nih waktu saya dulu PPL ya, dari guru Pamong, namanya Ibu Yani, guru Pamong dan guru sejarah di SMA 55 Jakarta. Beliau itu bilang, jadi guru itu tidak membuat kamu jadi orang yang kaya harta, tapi bisa membuat kamu jadi orang yang kaya hati dan kaya ilmu. Nah, di situ saya baru tersadar, oh ternyata benar ya, jadi guru itu berat, gak bikin kita kaya harta, gaji besar, enggak. Kita tuh jadi guru tuh bukan punya gaji besar, enggak. Beratnya juga harus bukan ngelawan sih, kayak kan kata Ibu bertemu sama sifat-sifat anak yang berbeda-beda, terus Ibunya sabar. Iya benar. Kayak nahan semuanya gitu. Iya benar. Benar lah, kita harus sabar, nahan emosi, benar sih. Itu paling berat loh, serius. Kalau misalnya kita kegoda sama bisikan setan aja udah pengen marah loh. Langsung emosi naik ya. Iya benar. Itu paling sabar jadi guru, serius.
Itulah ya memang pentingnya seorang guru itu ya Bu. Iya, betul. Sabar. Udah mau mempitarkan murid, sabar, penyayang lagi. Widih. Aduh. Ibu maaf kalau boleh tahu pengalaman gaji pertama ibu seperti apa ya? Pengalaman gaji saya dulu tuh kisaran dari 1.100.000 Waduh. Itu per bulan atau apa? per bulan. Itu tahun 2018 loh. Di sekolah swasta 1.100.000. Berarti hitung aja tuh perharinya berapa? 1.100 bagi 30 hari. 30 hari. Terus juga kalau misalnya kita nggak masuk, itu gajinya dipotong. Dipotong Bu. Iya, dipotong. Dipotongnya waktu itu berapa ya? 45.000 atau 50.000, kisaran segitulah dipotong. Lumayan besar sih kalau menurut saya. Itu pas di sekolah swasta. Kalau pas Di sekolah swasta, ya itu di sekolah swasta. Kalau di sekolah ini Negeri, ya. negeri, karena ini kan sekolahnya di bawah naungan pemerintah provinsi, gajinya juga kan dari standar APBD provinsi, Dindik provinsi. Kalau menurut saya lebih sejahtera di sini saya. Di negeri ya Bu. Iya, di sini itu kisaran 2 juta lebih. Iya. Kalau dulu di Jakarta itu saya gaji 1.100.000. Untungnya masih tinggal sama orang tua ya. 500.000 cuma buat ongkos doang. oh Masya Allah. Jauh Iya. banget ya Bu. Iya. 500.000 buat ongkos, terus 500.000 ya lagi buat main. Ya itu kan masih sama orang tua kan. Iya. Cuma kalau misalnya ngekos apa itu kan nggak kerasa apa-apa pasti. Lebih enak di sini suasananya. Belum lagi dulu pas ngajar di Jakarta itu saya capek ngajar di kelas, capek ngajar anak orang, capek di perjalanan juga, macet kan. Tahu sendiri kan. Itu kalau boleh tahu daerah Jakartanya Jakarta mana? Jakarta Timur, daerah Cibubur, Rumah ibu yang di Jakarta daerah di Depok. jauh juga. banget. Sebenarnya sih nggak jauh, karena kan Depoknya saya deket UI. Oh. Kalau ke Cibubur itu kan tinggal lewat Kelapa 2 tuh, Hmm. kampus Gunadarma. Cuman yang bikin capeknya itu ya macet. Ya. Dan saya itu dulu kalau berangkat sekolah, padahal tuh bisa tuh cuma naik motor cuma sejam bisa. Tapi karena macet, saya dulu berangkat sekolahnya tuh habis subuh. Jam 5 lewat 10 menit. Masih gelap. Masih gelap. Datang ke sana lebih ibu paling awal berarti. Iya, datang ke sana saya paling awal sampai nyalain lampu dulu, matiin lampu malah. Gak enaknya gitu ngajar di Jakarta. Kalau di sini kan enak ya, nggak kena macet, sekolahnya juga strategis gitu. Enak aja sih. Makanya saya waktu ngajar di sana di Jakarta sama di sini itu saya lebih sehat ngajar di sini. Saya di sini hitungannya hampir nggak pernah absen terkecuali anak sakit atau nggak ada pengasuh. Kalau di Jakarta dulu tuh saya bisa seminggu sekali ada sakitnya. Karena apa? Karena tekanan batin di jalan capek. Serius. Kalau kayak gitu tuh itu kayak sekarang apa sih istilahnya? Mental health. Ya? Iya kayak gitu, kesehatan mental. Serius itu mempengaruhi banget. Ditambah lagi kepala sekolahnya yang waduh yang apa sih dulu ya kalau di Jakarta itu jadi tiap hari kita ngajar tuh selalu diintip kepala sekolah kan nggak nyaman kita guru nggak bebas. Kalau di sini saya lebih nyaman, enak, suasananya enak, lingkungannya enak gitu. Itu aja ceritanya ya. 10 menit juga ini kita ngobrol, udah lumayan panjang. Iya. Nggak kerasa ya Bu. Iya nggak kerasa. Kayaknya segitu aja yang kita tanyain ke ibu. Makasih udah mau ngisi podcast episode kali ini. Iya sama-sama. Ya Bu, kasih Bu. Makasih Iya, ibu. sama-sama. Dadah. Dadah. Terima kasih teman-teman Semantiara telah menemani kita di episode kali ini. Serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Selamat Hari Guru Nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.